Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahi antikni bil huda wa alhimni taqwa. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini adalah orang yang pemuda yang tampan, kaya, dan keluarganya memiliki harta yang luar biasa banyak. Tapi ketika dia menjadi orang yang beriman, ibunya, orang tuanya tidak mau lagi berhubungan atau ngobrol dengan Mus'ab sampai dia bersumpah untuk tidak makan dan tidak minum. Tapi dengan ancaman-ancaman seperti itu atau dengan tekanan-tekanan seperti itu, Mus'ab tetap berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan perbuatan baik yang dilakukan oleh Mus'ab itu adalah salah satu yang disebut oleh Rasulullah orang atau contoh orang yang hatinya sudah diterangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah berkata, lamma aqbala alaihi Mus'ab ibn Umar wa alaihi ihabun kabash. Jadi ketika Mus'ab bin Umair menghadap Rasulullah dan dia membawa kulit dari kambing, Rasulullah berkata, dan di hadapan para sahabatnya beliau mengatakan, unduru ila rajulin qad nawwarallahu qalbahu. Perhatikanlah atau lihatlah kepada seorang pemuda yang hatinya telah diterangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa laqad ra'aituhu wa huwa baina abawayhi, dan aku telah melihatnya dia di hadapan orang tuanya. Orang tuanya tadi membencinya karena beriman kepada Rasulullah SAW. Tapi dalam tekanan kebencian itu Mus'ab tetap memberi perlayanan yang terbaik kepada orang tuanya. Wa huwa baina abawayhi yaghdiyanihi bi atyabil hatimah wa alyanil libas. Tapi dengan kondisi seperti itu dia tetap melayani kedua orang tuanya, memberinya makan dengan makanan yang terbaik, dan memberi pakaian dengan pakaian yang paling indah. Dan itulah yang disebut oleh Rasulullah SAW, perkhidmatan kepada orang tua itu adalah salah satu bentuk hatinya sudah diterangi oleh cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain dari Imam Ja'far As-Shadiq, beliau mengatakan, talabtu nurul qalbi, aku mencari cahaya untuk hatiku. Fawajadtuhu fit tafakkur wal buka. Aku dapatkan cahaya untuk hatiku itu di dalam tafakkur dan menangis. Tafakkur dalam beberapa kalimat yang ma'ruf, tafakkur sa'ah afdal min sab'ina sanah ibadah. Wah, tafakkur sesaat lebih bagus daripada ibadah 70 tahun. Kemudian menangis juga itu dalam Al-Quran, banyak perintah di dalam Al-Quran. Faliyadhaku qalilan waliyabku katsira. Hendaklah menangis, tertawa sedikit dan menangis yang sebanyak-banyaknya. Kemudian wa yakhiruna lil adqani bukaan sujada. Jadi mereka tersungkur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukaan sujada, sambil menangis, dan kemudian mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tafakkur dan menangis itu adalah salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Imam Ja'far Shadiq, wa talabtul jawaz ala sirat. Kemudian aku meminta kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimudahkan menyeberangi jembatan sirat yang katanya atau menurut beberapa riwayat lebih tipis dari rambut dibelah 7. Fawajadtuhu fis shadaqah. Kemudian aku dapatkan itu dalam sedekah, memberi derma kebaikan kepada orang lain, maka aku dapatkan kemudahan dalam menyeberangi jembatan sirat. Dan yang terakhir, wa talabtu nural wajhi, dan aku mencari atau meminta cahaya untuk wajahku. Fawajadtu fi sholatil lail, lalu aku dapatkan cahaya itu di dalam melaksanakan sholat malam. Itu adalah apa yang disebutkan oleh Imam Ja'far Shadiq. Kalau ingin dapat cahaya hati, maka banyak-banyak tafakkur dan banyak menangis. Kalau ingin mendapatkan kemudahan dalam menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim, maka banyak-banyaklah sedekah. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan cahaya di wajahnya, maka banyak-banyaklah sholat malam. Nah, pada hari yang ke-18 ini,
Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah cahaya ilahiyah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan cahaya tersebut. Kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma nabbihni fihi li barakati ashari wa nawwir fihi qalbi bidiyai anwari wa khudh bi kulli a'dha'i ila ittiba'i asari bi nurika ya munawwira qulubal arifin. Ya Allah, sadarkanlah aku untuk mengetahui berkat-berkat yang ada pada waktu sahur. Terangilah hatiku dengan cahayamu yang lembut. Jadikanlah seluruh anggota badanku dapat mengikuti cahaya itu, wahai penerang hati sanubari. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat pencerahan. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.